warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari yang cerah terang ini kita masih dibimbing oleh Allah, dipersatukan oleh Allah dalam persatuan rasa cinta dan kasih sayang dengan sahabat-sahabat ibu-ibu salehah di tempat yang mulia ini. Maka oleh karena itu mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tadi sudah mendapatkan tausiah yang begitu mencerahkan, yang tidak membosankan dan membuat kita harusnya makin semangat. Ya, sudah ada lagunya, salawatnya, ada pantunnya lagi. Itu kalau menurut saya ceramah yang komplit. Kalau saya nggak komplit tuh, kagak ada lagu, kagak ada pantun. Saja isi semua. Kemarin saya mau ngapal pantun, Bu, susah amat. Karena nggak terbiasa ya. Saya kan diminta ceramah di radio dalam di lagu itu. Mau pantun gimana? Karena nggak biasa, jadi kayak kaku gitu, Bu. Tapi saya nanti akan belajar sama Bu Tuti ya, sama Bu Faiz. Harus bisa, harus. Kalau nggak diusahain kapan bisanya ya. Ya, alhamdulillah kita sudah mensyukuri nikmat Allah. Semoga Allah memberikan nikmat yang mulia ini. Kemudian kita bersalawat bersalam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita akan membahas kajian yaitu Asmaul Husna yang ke-45, yaitu sifat al-mujib. Kemarin sebelumnya kita membahas sifat ar-raqib. Ya. Ar-raqib artinya Allah yang maha mengawasi. Pengawasan Allah itu akan Allah tampilkan. Yang diawasi oleh Allah siapa? Manusia. Jadi pengawasan Allah itu nanti akan ditampilkan pada hari kiamat. Semuanya akan Allah tampilkan, tidak ada yang terlewat satupun. Nah, kalau manusia tahu bahwa Allah itu akan menampilkan apa yang sudah kita lakukan, maka harusnya kita mawas diri ya Bu ya dari sekarang. Berhati-hati, nggak sembarangan, nggak ceplos-ceplos ya Bu ya, nggak nyepelein, nggak ngerendahin. Lagi males nih ngaji, nggak ngaji sekali, nggak apa-apa. Emang nggak dilihat oleh Allah, dicatat oleh Allah ya. Ini makan nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Di samping rumah kita ada mangkok kecil, paling kalau beli harganya 5.000. Ada itu punya tetangga, pelein diambil. Atau ada pulpen atau pensil temen nyepelein, nggak seberapa ini. Nah, kalau orang memiliki sifat ar-raqib yang kecil aja, dia mawas diri, hati-hati. Apalagi kalau yang besar. Kemudian Ibnu Sahal mengatakan, di antara semua perhiasan hati yang paling indah, yang paling bagus ketakwaan seseorang adalah ketika seseorang merasa ya Bu ya,
Jadi segala sesuatu itu, Bu, yang menentukan besar tidaknya itu perasaan. Kenapa orang jadi takabur? Merasa kan, padahal orang nggak besar, dia kecil, nggak bisa apa-apa kok. Merasa pintar, merasa kaya, merasa gagah, merasa cantik, kan merasa. Dari perasaan itulah jatuh seseorang, dan dengan perasaan itu pula Allah mengangkat seseorang. Merasa selalu diawasi, merasa rendah hati, merasa tidak punya daya upaya, merasa tidak punya kekuatan, merasa tidak punya apa-apa. Disitulah kemudian manusia itu menjadi mulia. Tuh perasaan, Bu. Jadi di sini itu lumbung dari segala kehebatan, segala yang melemahkan, yang merusak itu di sini. Betul kata Nabi ya. Idza salahat salahatil jasad. Kalau orang itu baik, baik apanya? Bukan baik ngomongnya, bukan kata Nabi. Itu tergantung hatinya. Jadi kalau dia ngomong baik, sikapnya baik, itu bukan itu, Bu. Emang dari dalam. Di belakang sama, di depan sama. Itu dari dalamnya. Kenapa? Karena dia merasa. Nah, di situ kalau orang baik itu di sininya. Kenapa? Karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau orang mukmin ya, merasa diawasi, jadi hati-hati takut. Itu kata Ibnu Sahal, hiasan yang terindah dari orang mukmin adalah merasa diawasi oleh Allah. Jadi sifat-sifat yang baik itu banyak, Bu. Hati orang itu dia ikhlas, contohnya dia ridho, dia selalu ingin ibadah banyak, dia selalu ingin baca Quran, senang gitu, berinfak, senang dan sebagainya. Tapi hiasan yang paling indah, yang paling utama, dan itu bisa mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk dan bisa membuat seseorang rajin berbuat yang baik. Satu-satunya cara adalah yang terbaik gitu ya, Bu, selalu menghadirkan Allah, merasa dilihat Allah, merasa dipantau Allah. Kalau merasa dipantau, dilihat oleh Allah, Bu, ketika kita susah, Ibu akan sedih nggak? Kalau merasa dipantau oleh Allah, lagi susah, lagi kurang duit, lagi difitnah, lagi digibahin orang, lagi dicaci maki orang, tapi hati kita selalu merasa Allah, selalu merasa ditatap oleh Allah, selalu merasa Allah itu memperhatikan kita. Nanti hidup kita ini dalam kondisi yang sedih, yang susah tadi, Bu, bakal hidup kita sedih nggak, Bu? Merasa aut-autan nggak? Enggak. Kenapa? Karena ada yang mengawasi saya. Dia jahat, saya baik. Contoh ini mah ya, Bu ya. Sekarang lagi nggak ada duit, yang maha kaya sedang menatap saya. Tinggal kapan nih ngucurin duit nih? Kan gitu. Lagi susah banget, Bu. Tapi karena merasa selalu diawasi oleh Allah, Allah lagi nguji saya. Lagi sakit, emang saya banyak dosa, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa saya. Tuh kan, Bu. Karena merasa diawasi. Benar, Bu. Ibnu Sahal ini ya, beliau seorang ulama. Kalau orang merasa diawasi itu, hidupnya itu akan benar, akan bahagia, akan senang, akan mutmainnah ya ayat Tuhan. Nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Benar tuh, benar diawasi itu luar biasa, Bu. Kalau lagi diawasi, Bu, lagi banyak santai aja, buru-buru, takut. Ya Allah, dari tadi kayaknya waktu tuh kebuang banyak yang gak manfaat. Engkau sedang menatap aku ya Allah. Ampuni aku, bentar-bentar istighfar tuh. Itu Allah suka sama orang yang seperti ini, merasa banyak dosa. Itu yang kemarin. Kayaknya nggak puas-puas ya, Bu, sebetulnya ya bagi saya. Walaupun kemarin diulang gitu. Itu kemarin mah 1 jam lebih ya. Baru sana 10 menit. Cuma mengingatkan kembali saja,
dipraktekin dulu yang kemarin, nanti kita beranjak ke sifat Allah yang lain gitu maksudnya. Nah sekarang al-mujib. Al-mujib huwallazi yuqabilu mas'alatas sa'ilin wa du'a mas'alatas sa'ilina wa du'a da'in bil ijabah. Yaitu al-mujib itu artinya Allah yang maha mengijabah, mengabulkan, menerima. Qabil tun nikah kalau pakai bahasa Arab ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Qabil tun nikah ini yuqabilu mas'alatas sa'ilin. Allah menerima setiap permintaan orang yang meminta, dan Allah mendengar orang yang meminta, memanggil. Dai itu artinya yang suka manggil, Bu. Dai penceramah, manggilkan ayuhan nas, wahai ibu-ibu semua, kan gitu ngomong di depan, kan dai itu. Allah itu mendengar orang yang memanggilnya, meminta maksudnya, berdoa, bil ijabah, dengan mengabulkan segala permintaannya. Wa daruratul muttaqina bil kifayah, dan Allah memberikan sesuatu yang ketika orang itu dalam keadaan darurat itu apa, Bu? Terjepit. Iya, darurat gitu. Jadi kalau ada orang terjepit, Allah itu sudah mempersiapkan, Bu, apa yang kita butuhkan. Jadi jangan suka bentar keluh kesah. Aduh, kenapa ya? Ini kamar, ini gimana? Gak usah, Bu. Di sini kata Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa Allah memiliki sifat al-mujib? Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan, Allah sudah mempersiapkan jawabannya. Jangan terlalu khawatir dengan hidup, benar gak, Bu? Ini sampai puyeng, di sini teklok apa tuh, Bu? Salam pas, ini koyo, ini apa lagi? Kenapa? Puyeng suamiku nih. Lagi sakit, gimana nih anak-anakku makan nanti? Kata Allah, aku ini yang penting kamu minta sama aku kasih. Begitu. Jadi dengan sifat al-mujib ini, sebelum orang minta, Allah sudah mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Tuh, ya. Harus makin yakin, Bu, sama Allah. Jangan banyak keluh kesahnya, jangan banyak resahnya, jangan banyak bingung, takut, khawatir. Ya Allah, Bu bilang saya belum punya rumah. Ya wajar lah khawatir. Udah umur sekian, yang penting kan ibu bisa tidur dengan nyenyak, bisa bayar kontrakan. Mungkin sekarang nggak bisa punya rumah, nanti dibangunin rumah sama anak-anaknya. Tenang aja, yang penting bisa tidur. Ada orang punya rumah kagak bisa tidur, Bu. Ada banyak. Ibu ngontrak bisa tidur lelap, udah luar biasa nikmatnya itu. Idealnya sih iya. Tapi kalau udah belajar ilmu tentang keyakinan kepada Allah, mau dimanapun kita hidup harus mutmainnah, tenang. Itu tujuannya kita belajar Asmaul Husna. Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Di dalam Quran surat As-Saffat ayat 75. Inna Rabbi qaribun mujib. Ujungnya ya, Bu ya, yang ayat awalnya wa ila samud akhahum salihah wa ya qaumi ubudullaha. Wahai, kata di sini dikatakan wa ila samud akhahum salihah. Jadi di ayat yang terakhir dikatakan yang berkaitan dengan mujib, inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Allah maha qarib. Qarib kan sudah kita bahas kemarin ya, Bu ya, yaitu mengawasi gitu, Bu. Dan Allah maha mengabulkan setiap permohonan kita. Kemudian
Di dalam Quran surat Al-Baqarah juga dikatakan kalau nggak salah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kata Allah, ini Allah memberitahukannya kepada Rasulullah, wa idza sa'alaka ibadi, hai Muhammad, wahai Rasulullah, jika umatmu bertanya tentang aku, bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab setiap permohonan hamba-hambaku. Dijawab oleh Allah, tapi ada syarat di belakangnya. Jadi nggak langsung dijawab sama Allah. Apa kata Allah? Fal yastajibuli. Yang pertama, kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, syaratnya yang pertama fal yastajibuli. Turuti syarat-syarat yang aku mau. Nanti akan kita bahas syaratnya. Turuti syarat-syarat yang aku mau. Yang kedua, wal yu'minu bi, yakin sama aku. Bu yakin. Ini nanti akan kita bahas ya, dua syarat ini. Yang pertama, jadi syarat itu kenapa doa itu dikabulkan kalau ada syaratnya terpenuhi. Contoh Ibu, kalau kita sholat, syaratnya kan harus wudhu. Ibu, adakah sholat tanpa wudhu sah? Gak sah ya Bu ya. Sholatnya harusnya menghadap kiblat. Ini podoai. Apa podoai itu? Pokoknya nggak mau diatur. Kata dia mau menghadap sana, menghadap ke depan, ke belakang, sama aja kata dia. Semaunya kalau mau diatur. Sah nggak Bu sholatnya? Agak sah. Begitupun doa kita Bu. Kalau doa kita minta habis sholat, ya Allah sampai berlinang air mata, sampai ya Allah saya lagi butuh deh, tapi syaratnya tidak dipenuhi. Jadi syaratnya doa kita diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah, harus memenuhi syarat yang Allah mau. Yang pertama Bu, kalau berdoa harus ikhlas, jangan setengah-setengah. Atau kalau doa tuh sebetulnya niatnya karena ingin dipuji, sampai rusuh sholatnya, doanya gitu ya. Apalagi kalau lagi bareng-bareng, dilihat tuh. Yang begitulah. Padahal kadang-kadang dia berdoa juga jarang ya. Atau doa niatnya buat pengen sukses sesuatu, tapi niatnya bukan karena Allah. Pengen kaya, pengen jabatan, pengen sukses anak-anaknya, karena dia sakit hati dengan orang direndahkan. Bukan niat karena Allah, niatnya itu pengen punya ini, pengen punya itu, minta sama Allah, ya Allah. Tapi bukan karena Allah sebetulnya. Niatnya untuk nanti kalau sudah sukses, sudah dapat, bukan karena Allah. Ya, harus ikhlas ya Bu ya. Niatnya harus ikhlas karena Allah, untuk Allah. Yang kedua, tidak meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya Allah, kalau kita punya temannya itu orang kafir, non muslim Bu, contohnya, ya Allah ampunilah dosa-dosa sahabat saya, dia baik sama saya. Gak boleh doa begitu. Ya Allah ampunilah dosa Abu Jahal dan Abu Lahab. Gak boleh. Malah jadi dosa. Karena itu dilarang untuk non muslim di luar Islam, walaupun itu orang tua kita. Gak boleh doanya mohon diampuni dosa-dosa kedua orang tua saya yang non muslim, gitu nggak boleh. Gak bisa. Yang bisa dia masih hidup, yang bukakan itu hidayah buat beliau. Begitu. Itu yang diajarkannya. Jadi meminta juga harus ada aturannya, harus punya ilmunya. Kemudian tidak meninggalkan kewajiban. Contohnya apa? Ibu ketika berdoa panjang lebar, waktu sholat udah mau habis, masih aja berdoa. Ini
ada contoh, ada kan ustaz gitu ya, atau saja doa bisa sampai hampir 1 jam. Ada Bu, hampir pernah saya dulu ngalamin waktu terawih. Lama banget, tadinya begini, turun begini. Sampai turun ke bawah leher lagi, masih aja. Itu kalau berdoanya menghabiskan waktu sholat fardu sehingga sholat fardunya ketinggalan, itu nggak diterima doanya. Karena harus yang fardu dulu yang dikerjakan gitu. Jangan kita saking banyaknya doa-doa tuh. Saya ini harus baca ratiban, harus baca arwahan, harus baca ini, dikasih amalan-amalan sama guru kita. Kebetulan kita ambil air wudhu udah 2:30, belum sholat, langsung baca itu karena semangatnya mau mengamalkan amalan itu. Ada yang amalannya sampai baca subhanallah sekian ribu kali, sekian ribu kali, sekian ribu kali. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat zuhurnya hampir sholat asar. Ini nggak dikabulkan sama Allah. Pokoknya harus didahulukan dulu ya yang wajib. Yang seterusnya, kalau berdoa itu jangan coba-coba. Ya Allah, saya pengen Bu? Saya tuh keinginannya pengen banyak duit, banyak untung usaha. Yang kedua, pengen jabatan naik suami saya. Yang ketiga, anak saya. Ya Allah, yang pertama dulu deh ya Allah, yang dua ntar aja. Pakai apa namanya? Penawaran. Iya, penawaran. Atau ya Allah, ini saya berdoa yang dua dulu nih ya Allah. Ya Allah, angkat jabatan suami saya biar nanti duitnya banyak. Ya Allah, ini anak saya mau tes ini ya Allah. Terserahlah ya Allah, kalaupun satu doang yang engkau ijabah, kagak apa-apa. Itu jadi kayak pakai ngatur sendiri. Itu nggak boleh doa kayak gitu Bu. Karena permohonannya banyak, pakai akal dia dengan kebodohannya dia. Jadi kalau di ijabah semuanya kayaknya ini keberatan nih Allah nih. Jangan gitu Bu, Allah itu maha mampu gitu. Kalau mau berdoa dengan yakin seluruhnya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin Allah itu mengijabah semuanya. Jangan ngatur-ngatur sendiri. Iya, mau jual tanah sebelah sana atau mau beli tanah ya Allah nggak apa-apa deh, yang itu dulu tanah aja dulu deh, yang ini nggak apa-apa kan dipending dulu. Nggak boleh begitu ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya supaya diijabah doa kita, kalau berdoa Bu harus paham apa yang diucapkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Kemudian apa Bu? Wa taqdilana biha min jami'il hajat. Gitu enggak ngerti. Amin, amin. Atau dia yang baca doanya. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Karena ini doakan dari Rasulullah. Ini para ulama yang bikin. Maka kalau doa bukan dari Al-Quran dan Al-Hadis, ngerti isinya. Jadi yang tadi kan biasa dibaca ya. Minimal yang doa itu mengerti apa yang diucapkan. Kemudian jamaah ini yang berdoa juga nggak ngerti. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Pokoknya keren aja gitu. Enggak boleh begitu Bu. Mantap. Ini kan kita minta diangkat derajat oleh Allah. Kemudian wa tutahhiruna biha syai'at. Kita minta dibuang, dibersihkan dari segala dosa. Kemudian kita minta segala hajat kita dikabulkan. Ngerti kita. Itu Bu yang doa tadi. Kalau doa itu bukan berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis,
kita harus paham, harus ngerti. Kecuali doa itu datangnya dari Al-Quran dan hadis. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah, nggak ngerti nih Bu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun nggak ngerti dapat pahala. Tapi kalau kita nggak ngerti doa, walaupun itu boleh, Ibu jadi yakin nggak kalau nggak ngerti? Nggak yakin. Apa yang diminta diomongkan dengan keinginan nggak nyam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Anak saya pengen sepeda, pengen beli motor, karena nggak ngerti. Jadi harus ngerti Bu. Nah nanti Ibu kalau bacaan sholat, mulai pulang dari sini, yang nggak punya buku bacaan sholat sama doa-doa, beli, minjem, terus dibaca, dipahami, walaupun nggak ngerti per kalimat-kalimatnya, nggak apa-apa. Yang penting ngerti, yang saya minta ini, oh ya Allah. Iya. Kalau yang dari hadis Rasulullah, contohnya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun nggak hafal, nggak ngerti, tapi itu kita dapat pahala. Atau doa apa Bu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan Al-Qur'an. Enggak ngerti, enggak apa-apa dapat. Apa kalau ngerti jadi yakin Bu, makin kenceng diijabahnya oleh Allah. Kenapa? Ana inda abdi zanni bi. Aku beserta persangkaan hambaku. Gimana Ibu, tangannya diangkat ke atas tapi nggak ngerti. Gimana hatinya, yakin nggak? Ya nggak yakin. Kata Allah, aku mengijabah doa hamba-hambaku kalau dia yakin kepadaku. Salah satu syarat kita yakin harus ngerti apa yang kita minta. Pengen anak soleh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pasanganku, anak-anakku yang bisa menghias mataku, indah ketika dipandang mata. Analil muttaqina imama. Dan jadikanlah mereka anak-anakku itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bukan hanya bertakwa, jadi pemimpinnya. Gimana coba, nggak hebat anak kita? Di mana aja dia jadi pemimpin? Sholat jadi imam. Kalau menggerakkan kebaikannya, dia yang penggerak, pemimpin namanya. Ya kalaupun nggak jadi pemimpin, jadi orang takwanya gitu. Ngerti apa yang kita minta. Nah insya Allah anak kita jadi anak soleh. Misalnya nih kalau di tempat berjamaah, misalnya berdoa, misalnya itu mengerti apa arti yang Bapak ucapkan, kita mengambil. Nah, caranya dalam hal ini kan nggak mengerti. Iya. Amin, 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 mana yang lainnya? Kata Nabi begini, kata Nabi, ada yang berdoa sebagian dan yang mengaminkan sebagiannya, itu akan Allah ijabah doa-doanya. Akan Allah ijabah. Dan berdoa rame-rame lebih afdal daripada doa sendirian. Mungkin ketika banyak, ada orang setengah, takwanya setengah, kan dicampur jadi banyak. Kita sendirian setengah, takwanya nggak ada bantuan dari yang lain. Mungkin ada di antara sahabat kita Bu yang hatinya bersih, ketika dia mengaminkan langsung sampai kepada Allah, semuanya tercover. Nah itulah kehebatannya kalau berjamaah. Berjamaah, hidup tuh harus berjamaah, jangan sendiri di rumah gitu, nyepi sendiri, senang sendiri, susah sendiri, jeblos sendiri. Jangan tuh, harus kesempurnaan manusia itu ketika berjamaah. Kenapa? Karena mukmin itu adalah cermin buat dirinya. Apa yang dia tidak punya, yang dimiliki oleh orang lain, maka ketika berjamaah seakan-akan dia memiliki kesempurnaan itu. Tidak ada manusia yang sempurna Bu, tidak ada Bu, kecuali kalau dia berjamaah maka akan sempurna. Yakin aja Bu, Ibu sendirian di rumah, pikirin aja, pasti ini nggak bisa, itu nggak bisa. Tapi ketika berjamaah semuanya komplit.
ada. Nah itu. Lanjut, apalagi Bu, syarat-syarat berdoa itu makanan, minuman, tempat yang kita tempati harus halal. Makanuhu wa masrabuhu wa mat'amuhu haramun, tidak akan Allah ijabah doanya. Ibu doa di atas sejadah habis hasil curian. Nih, habis ke masjid ada sejadah bagus, dilipat, dimasukin tas, dibawa ke rumah. Kemudian di rumah berdoa. Ya Allah. Duduknya di sejadah yang haram, ambil punya orang. Kemudian makan pagi, habis nyuri, nyopet. Makan malam, nyopet. Atau ngambil hak orang lain, jualan, ngurangi timbangan. Bakalan oleh Allah diijabah karena makanannya, minumannya semua haram. Kemudian kalau ingin diijabah oleh Allah, tadi kan falyastajibuli harus ada syarat. Kemudian harus ada adab-adaban berdoa biar cepat dikabulkan doanya. Ya. Adabnya bagaimana? Kalau berdoa itu mintanya yang pasti mendatangkan kebaikan. Pertama itu dulu Bu yang diminta. Contohnya apa? Yang pasti mendatangkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Itu pasti mendatangkan kebaikan. Atau bagaimana Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ya Bu ya. Kemudian wa imanan kamilan atau daiman. Ada gitu ya doa. Wa imanan daiman. Wa lisanan shadiqan. Itu kan yang jelas-jelas ya Bu ya. Kemudian Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu kan yang jelas-jelas. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, minta dijauhkan dari api neraka. Atau Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Itu jelas kebaikannya. Jadi harus ada adab-adabannya. Yang enggak jelas, yang belum jelas baik tidaknya seperti ini. Ya Allah, hamba mohon diangkat kalau di pekerjaan pangkat jabatan saya jadi apa? Atau ya Allah berikan kami kekayaan yang banyak, itu belum jelas kebaikannya. Atau yang belum punya anak, ya Allah berikan kami anak ya Allah, itu belum jelas kebaikannya. Ya Allah berikan kami jodoh, calon suami, itu belum jelas kebaikannya. Nah supaya jelas kebaikannya bagaimana? Tambahkan di ujungnya in kana khairan, kalau ini baik nanti buat agama saya. Boleh Bu, ya Allah suami saya atau saya sendiri lagi nyalonin anggota DPR. Ya Allah mudah-mudahan lulus ya Allah, diangkat dengan pendukung yang banyak gitu ya. Dan baik menurut Engkau ya Allah. Dan baik menurut Allah. Jadi nanti Allah yang akan ngaturnya. Atau ketika kita dapat uang, minta uang banyak, rezeki banyak, kalau tidak minta ujungnya ingkana khairan, dikasih duit banyak sama Allah, ibu lupa sholat. Mungkin sholat masih kagak pergi ke pengajian lagi. Udah lupa sama sahabat-sahabat yang gubala. Kenapa? Udah banyak duitnya, udah keliling kota mulu, udah keluar negeri mulu gitu. Kenapa? Ya karena banyak harta. Nah, kalau minta banyak harta sama Allah, ingkana khairan, kalau ini baik ya Allah buat kami, buat agama kami. Begitu. Kalau minta jodoh, itu juga ya Allah, karuniakan jodoh saya ya Allah, baik buat agama kami ya Allah. Dengan sungguh-sungguh Bu, yakin dijabah doanya, tapi minta kebaikan di ujungnya. Karena apa? Kalau nggak minta di ujungnya kebaikan, dikasih jodoh sama Allah. Tadinya badannya subur cantik, jadi keriput, jadi kenapa? Tersiksa deh.
Kenapa nggak minta sama Allah ujungnya yang baik? Nah kalau udah ngaji minta ya ibu ya, atau minta anak. Ya Allah karuniakan anak, saya belum punya anak udah 12 tahun, udah 15 tahun ya Allah. Takut suami saya kawin lagi ya Allah, dikasih anak. Masya Allah bu, kayak punya anak 16. Kenapa nggak minta di ujungnya? Inkana khairan, kalau ini baik buat saya. Jadi kalau belum dikasih oleh Allah, sabar ya, berarti Allah tahu ukuran mana yang terbaik buat kita. Sabar aja, ikhlas aja, ridho aja. Lanjut. Jangan kemudian itu satu ya Bu ya, yang seterusnya. Kemudian yang ketujuh, Bu Zainab, harus hadir hati kita. Hatinya hadir ketika doa, lisannya berucap, pikirannya pun ke Allah. Jangan begitu. Ketika kita doa, hatinya mah di dapur. Terus habis ini saya mau ke rumah saudara, atau mau jalan-jalan, atau mau belanja. Tapi ininya jalan atau lagi amin sama ada yang berdoa, kita amin. Tapi pikiran kemana-mana, nggak dijawab tuh doanya Bu. Jadi antara yakin, perasaan, pikiran, sama lisan harus sama, harus sinkron, begitu. Jadi makanya jadi harus yakin gitu. Kemudian harus baik sangka dengan Allah. Jadi walaupun permintaan kita banyak Bu, baik sangka aja sama Allah bahwa doa kita itu bakal diijabah. Ya Allah, masa sih kan saya kerjanya cuma ya bantuin orang. Suami saya kan kerjanya cuma mungkin enggak seberapa gajinya. Jangan begitu Bu. Ya Allah, pengen anak saya kuliah ya Allah. Anak saya pengen sekolah ya Allah. Ya Allah, saya pengen punya rumah ya Allah. Saya pengen ini ya Allah. Begitu Engkau maha kaya kok. Yakin sama Allah Bu. Yakin. Jangan. Ya Allah, saya pengen. Tapi dari mana ya Allah? Kerjaan suami aja gajinya segini. Jangan gitu Bu. Itu mengecilkan Allah. Saya Bu, pengalaman saya ya. Dulu waktu suami gak kerja, saya setiap habis tahajud tuh doa karena udah pegel nyender. Tapi terus doa, ya Allah kalau saya punya penghasilan sekian, saya sudah tenang kayaknya ya Allah. Target sekian, terus saya pengen berdakwah di jalanmu ya Allah. Ibu, berapa tahun kemudian? 3-4 tahun kemudian Allah ijabah doa itu Bu. Tidak kurang, tidak lebih. Setelah pas, saya minta lagi sekarang sama Allah. Ya Allah, saya pengen berdakwah ini lebih luas lagi. Berarti kurang segitu. Kalau itu kan untuk kebutuhan keluarga. Saya pengen buat dakwah di jalan Allah. Lebih luas lagi, lebih bisa memberikan manfaat lagi untuk orang banyak. Ini dalam proses nih Bu. Nanti saya yakin kepada Allah. Lihat aja nanti tanggal mainnya. Iya, tapi yakin. Jadi setiap habis sholat tahajud itu kan kita nggak mungkin begini terus kan, kadang yang dengerin dia. Itu terus saja ngobrol sama Allah, nggak berhenti ngobrolnya Bu. Mau apa aja. Saat dalam hati saya tidak pernah dikecewakan olehmu ya Allah. Cuma Engkau tahu kadar aku, siapnya kapan. Ketika belum dikasih bukan berarti Allah nggak mau ngasih Bu. Sayangnya yang belum siap. Kadang-kadang kalau orang suka salah sangka. Apa sih ya udah minta kasih. Kata Allah aku mah gampang ngasih, ibunya aja yang belum siap. Cuma kitanya merasa siap, udah nggak sabar, belum juga sih. Kalau udah waktunya dikasih Bu, banyak bertobat sama Allah dan yakin kalau minta itu. Jangan melihat kemampuan diri dan suami, jangan Bu. Saya Bu punya kendaraan, tidak melihat kemampuan suami, datang aja. Punya rumah, punya kontrakan, datang aja. Kalau lihat kemampuan diri, nggak bakalan bisa. Tanya saudara-saudara semua, nggak bisa Bu. Tapi karena kita benar yakin sama Allah, dan saya tidak tahu bakal seperti sekarang ini juga saya nggak tahu. Cuma saya minta ya Allah jadikan saya orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya nggak tahu mau jadi apa ke depannya. Pokoknya ngikutin aja kerangka yang dibangun oleh Allah.
Dan jangan suka berkeluh kesah, itu aja udah. Jangan ngeluh, jangan baru sedikit susah, sabar aja, jalanin aja. Enak kok hidup tuh, Masya Allah. Hidup sebentar kok dibikin susah gitu ya. Sedih gitu sekali. Ya, jadi harus baik sangka sama Allah bahwa doa kita akan kalau belum, jangan nyalahin. Belum waktunya, berarti kitanya yang belum siap. Kemudian ini mau closing ya. Kalau sudah yakin sama Allah, kata para ulama, nih contoh ibu siapa di sini yang sudah yakin? Kalau sudah yakin kepada Allah, itu banyak mintanya sama Allah. Jangan sedikit-sedikit, jangan sekali-kali. Minta, habis sholat minta. Minta apa aja yang baik. Habis baca Quran minta. Habis masak minta. Habis duduk minta. Karena kita udah yakin, udah punya kuncinya. Karena kalau sudah yakin, sayang kalau nggak dipakai. Karena Allah pasti akan mengabulkan. Nih, lemes nih Bu, habis kerja nih. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, beri hamba kekuatan. Karena udah capek tuh Bu, itu yang kecil. Ya Allah. Terus ini kayaknya berat banget ya, badan kurang enak nih. Terus kita habis ngerjain apa? Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Pokoknya minta sehat. Kemudian Allahumma inna nas'aluka sihhata wal 'afiyata wa husnal khuluq. Jadi terus berdoa Bu. Enggak ada yang kosong dari doa. Habis duduk, bangun tidur, langsung baca doa. Doanya bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, doa enggak. Baca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah terima kasih ya Allah. Ya Allah tambahkan kesehatanku ya Allah. Kan kalau habis tidur tuh ya Bu ya kadang-kadang pegel-pegel kaki ya Bu. Pegel dengkul ya Bu. Mata juga kurang awas. Pokoknya minta lagi. Nggak ada yang kosong. Keluar dari kamar mandi doa lagi. Kan habis wudu ya Bu ya. Sambil jalan, ya Allah tambahkan ketakwaan. Ya Allah jadikan amin taubat ya Allah. Gitu sampai masuk ke kamar nggak berhenti doa. Kalau udah yakin sama Allah, banyakin doanya. Karena kita udah punya kuncinya Bu. Mau masuk kamar A, B, C, D, E, F, G, kita udah punya kuncinya. Jangan cuma masuk kamar A, B doang. Kamar A isinya perabotan yang bagus, kamar B makanan. Padahal di kamar C, di kamar D, di kamar E, di kamar yang lain banyak yang bagus semua. Jadi kalau kita sudah yakin kepada Allah, kata para ulama, banyakin doanya. Di mana aja, lagi di kendaraan doanya apa aja Bu yang baik-baik. Di mana aja. Habis dari pengajian juga keluar rumah, itu doa lagi. Jadi tadi kalau sudah yakin, seperti itu tadi ya Bu. Yang selanjutnya, kalau sudah yakin, kalau dia mendapatkan nurul iman, maka kita Ibu, kenapa sih Allah suka dengan orang yang banyak berdoa? Kenapa gitu ya Bu? Kita harus pakai akal pikiran dan akal kalbu kita. Kan tadi Allah suka dengan orang yang banyak berdoa. Kenapa sih orang nggak berdoa? Karena dia biasanya orang banyak nggak berdoa itu karena sudah cukup, karena mungkin tertutup hatinya juga. Jadi kenapa Allah suka dengan orang yang meminta? Karena Allah merasa diakui kekuasaannya, diakui kehebatannya, diakui kemurahannya, diakui keberadaan. Contoh Bu, kita jadi orang kaya di keluarga. Ada keluarga kita nggak pernah minta ke kita, padahal dia miskinnya luar biasa. Ini contoh ini mah ya Bu ya. Kita bertanya-tanya, rumahnya jelek, ini anaknya mau masuk sekolah, kok nggak datang ke saya? Masa kita nanyain, kamu butuh apa? Sini. Kan enaknya, ya Bu ya. Enaknya dia datang ngobrol, minta apa kayak gitu. Emang kita pasti nolong, contohnya Allah juga pasti nolong. Tapi Allah senang kalau kita selalu meminta. Karena Allah punya segala-galanya.
berarti Allah merasa diakui. Walaupun tidak akan bertambah kekuasaan Allah. Dengan manusia beribadah, dengan manusia minta tuh nggak bertambah. Kalau manusia semakin diminta itu kan bertambah kemuliaannya ya. Dia makin dermawan, makin baik, makin. Tapi kalau Allah enggak, cuma Allah suka karena dia merasa Allah diakui. Dan Allah kenapa suka dengan orang yang suka meminta? Berarti orang yang suka meminta itu mengakui kelemahannya. Kita lemah walaupun banyak duit tetap aja kalau dengkul sakit ya Bu. Kan minta tuh sama Allah sehat. Walaupun banyak duit kita butuh teman yang baik buat curhat, buat ngobrol. Walaupun banyak duit kita butuh anak-anak yang berbakti sama kita. Betul nggak Bu? Iya, butuh suami yang sayang dengan kita. Nah, artinya apa? Kita minta sama Allah kelemahan kita. Atau dibalik Bu, anaknya baik, suami baik, tapi duit susah banget. Temen juga nggak ada yang datang, orang nggak punya duit. Kita butuh sama Allah. Tuh Bu, nggak ada manusia yang sempurna. Ketika kita minta, itu Allah suka gitu Bu. Dia ngakui kelemahan dirinya, kebutuhan dirinya, kerendahan dirinya, itu Allah suka luar biasa Bu. Banyak minta. Kemudian kalau orang sudah mendapatkan nurul mujib, artinya cahaya sifat Allah al-mujib, Allah itu bertajali di dalam kalbu orang itu. Orang itu Bu biasanya hadir ya, tajali itu hadir. Nah, ada sifat-sifat Allah di dalam hatinya, di dalam dirinya. Kalau dipanggil sama orang, diminta tolong sama orang, mudah untuk nolong orang. Kan muqabilus sa'il. Al-mujib itu artinya orang yang muqabil, menerima panggilan orang. Panggilan apa? Untuk nolong. Enggak susah Bu. Enggak, kalau diminta tolong tuh enggak ada mengkerut hatinya. Pasti dia baru kelihatan jilbabnya aja, pasti dia mau minjem duit deh. Enggak senewan gitu, bilang enggak ada sama anaknya. Enggak begitu. Oh, ini orang wajah-wajahnya sih kayak orang susah nih. Enggak apa-apa deh, siap-siap aja buat ngasih. Alhamdulillah. Jadi kalau orang dikasih nurul mujib sama Allah, cahaya dari orang yang mengijabah permintaan saudaranya, artinya dia mencontoh sifat Allah al-mujib ini Bu. Jadi kalau ada orang minta tolong, baik dengan tenaganya, tolongin dok, saya mau ada acara, mudah dia nolong Bu. Ayo saya bantuin, motong apa? Motong bawang, motong tomat, nggak jahit. Ngapain? Nyapu gitu Bu. Beresin musola, diajarin. Itu bukan kerjaan saya, biarin saya. Saya kan orang kaya. Jangan gitu Bu. Kalau orang punya nurul mujib nggak beda antara kaya dan miskin, sama-sama melayani. Melayani, tidak ada membedakan dengan manusia. Dia sayang dengan manusia. Kalau diminta tenaga, diminta berpikir, minta ilmunya gitu. Jangan pelit. Ibu punya ilmu apa? Kasih ke orang. Ya, ada bisa kue, bisa jahit, jadi kumplit insya Allah. Kan? Kasih. Kalau diundang oleh orang, kan Allah itu kalau dipanggil datang. Kalau orang punya nurul mujib, diundang sama orang Bu, harus datang. Diundang ke pernikahan, diundang di tanah, diundang selamatan. Jangan pilih-pilih. Pas diundang akikah, datang. Kenapa? Gak makan daging kambingnya. Datang aja walaupun gak makan Bu. Wajib kita memenuhi undangan. Pertama yang harus dipenuhi undangan adalah yang wajib. Yang wajib seperti undangan walimatul safar, walimatul khitan, walimatul akikah. Yang sunat nikah. Jadi ada akad mau nikah, si perempuan laki-laki bisa terima nikah, dan terus kan kita suka menyaksikan itu sunnah. Artinya kalau datang dapat pahala, nggak datang nggak dosa. Tapi kalau walimatun nikahnya, walimahnya Bu, genjreng-genjreng, ada yang nyanyi, ada yang apa ya gitu ya, yang sholawat gitu. Kemudian kita makan pesta di pasangan, itu wajib datang, wajib sunnah. Yang makruh yang seperti apa?
kita makruh datang ke undangan kalau diundang itu yang diundang hanya orang-orang penting doang, hanya orang-orang kaya doang, orang miskin, orang yang nggak jelas statusnya nggak diundang. Itu kata Nabi makruh kita datang ke pesta orang tersebut. Jangan datang Bu. Bu Diani mau ngawinin anaknya. Ini contoh ya Bu ya. Yang diundang saya karena ustazah gitu ya. Kemudian ada lagi pengurus doang. Yang pengurus juga yang dipilih-pilih nih, siapa yang berduit nih? Yang lain kagak. Itu makruh undangan seperti itu. Ibu kalau ngundang semuanya diundang, ya nanti akan cukup kok, insya Allah pengalaman saya Bu. Enggak bedain undangan cukup dan pengaruhnya nih Bu ya. Saya melihat dengan kepala saya sendiri, kepala mata saya sendiri, orang itu karena tetangga sebelah, nggak jauh lah orang nggak punya. Kemudian yang diundang yang kaya doang, dengan undangan khusus tertentu. Tahu nggak selesai acaranya, dia nggak berani keluar rumah mungkin berapa minggu. Keluar rumah udah pucet, kurus dan sebagainya. Kenapa nggak berkah itu walimahnya? Yang dipanggil orang, mungkin dia menyangka dengan dipanggil orang itu yang ngasih amplopnya gede, dia lupa dengan keberkahan yang akan Allah beri. Ternyata hutangnya nggak selesai. Pokoknya pengalaman jangan contoh seperti itu. Kalau kita dapat undangan nih, terus yang tertulis itu karena harapan kita, tapi kan kita punya suami, hanya untuk Ibu Zainab, masalahnya kok enggak? Biasanya itu udah satu paket Bu. Jadi gini, ada tuh muhkamatun bisyari dalam hukum fikih, adat itu bisa menjadi hukum. Adat di kita, walaupun kita yang diundang itu udah termasuk pasangannya, nggak apa-apa datang. Atau kalau ibu takut, khawatir, tanya, Pak saya mau saudara atau siapa ya ibu, saya mau bawa suami boleh kan? Kalau masih agak ragu. Tapi kalau udah adatnya, ikutin adat ya Bu ya. Ikutin adat. Kalau di situ adatnya yang diundang acara selamatan itu, yang diundang emang si Anu gak diundang, emang biasa seperti itu. Nah itu jangan berarti Bu. Yang diundang aja yang datang. Tapi kalau mau datang bilang dulu. Jadi tergantung adat. Karena adat bisa jadi hukum dalam Islam. Jadi kalau itu nggak usah kayak ribet-ribet nanya-nanya gitu, datang aja. Atau kalau emang di undangannya kita sama suami, adik kita atau saudara kita ada yang mau ikut, nah itu kalau bisa minta izin dulu, karena kan nggak ada undangannya. Tapi biasanya kalau cuma satu orang nggak masalah, ya bawain adik gitu, nggak masalah, karena itu udah ada. Bagaimana mendatangi undangan? Jadi mau aku apa ya? Madura ya, dengan sapi ya. Nah itu. Soalnya kita doain dua atau juta haram. Atau ada kondangan dia ngundang artis yang pakai baju segini, joget-joget itu nggak boleh datang, haram. Tapi kalau kita nggak tahu gimana Bu? Kalau nggak tahu nggak dosa. Ya udah datang lihat, udah pulang lagi aja. Iya selamat pulang. Saya juga pernah Bu. Malam-malam ada cewek segini, ada pesta miras, balik buru-buru saya. Emang haram, kita tahu hukumnya, makanya kita tinggalin, bukan sok-sok suci dibilang. Ya biarin aja, Allah yang melihat, yang tahu. Kita lagi mempraktekkan apa yang disarankan oleh Nabi. Nah itu ya Bu ya. Jadi intinya gini lah Bu.
Tadi kan tahu yang haram, yang bagaimana, yang makruh bagaimana, yang sunnah, yang wajib bagaimana. Kita ikutin aja sifat Allah Al-Mujib ini. Kalau diminta sama orang, nggak susah buat datang. Ibu, ada sahabat kita nih mau takziah atau mau sakit, nggak ada uzur syar'i di rumah. Males banget sih kalau datang. Kecuali ada acara, ada uzur syar'inya gitu, kita nggak bisa ninggalin, nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah, ayo. Kadang-kadang kan nafsu punya, belum kalau nanti keluarin. Iya. Tapi kalau kita punya Nurul Mujib di sini, saya jadi malu dengan diri saya. Aku bilang mau gitu, aku bilang Ustazah, coba kalau kayak saya. Benar nggak musik? Ya. Iya, saja aja katanya. Kadang-kadang kalau lagi malu saya di-trigger dengan itu. Gimana saya mau ngasih contoh kalau saya nggak begitu gitu. Terus terang aja, Bu, ada hawa nafsu itu di sini. Malas itu, tapi harus dilawan, Bu. Nah itulah kata Nabi, kita telah berpulang dari melawan perang yang kecil menuju perang yang itu perang emang harus dilawan. Bukan berarti saya nggak ada perasaan, Bu, ada, Bu. Berjuang untuk melawannya. Ibu-ibu juga semua di sini pasti begitu. Iya, kalau udah gendel teh. Iya, betul nggak, Bu? Iya. Nah itu harus dilawan, jangan dibiarkan penyakit itu. Nanti kalau udah dibiarkan, yang menguasai syaitan, itu Allah makin menjauh dari Nurul Mujib itu pada diri kita. Kalau terbiasa begitu, cuek, bodo amat, udah diwakili. Semoga kita dimampukan oleh Allah ya Bu ya, dan Allah bimbing mendapatkan cahaya Al-Mujib Allah ini buat kita semua. Mungkin sampai di sini saja kajian tentang sifat Allah Al-Mujib. Semoga bisa memberikan manfaat yang banyak, bisa memberikan keberkahan, dan kita semakin didekatkan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Bu, ada yang ketinggalan. Apa Bu? Ya. Iya. Oh, kalau silgoro itu artinya bentuknya jamak, banyak. Ya kan seperti kalau saya dengan sendiri ya, Firli wali daya bayani, saya ampunilah aku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, seperti engkau sayangilah mereka seperti mereka menyayangi saya di waktu kecil. Saya. Tapi Robbayana, ya Allah, sayangilah orang tua kami semua, karena yang berdoa banyak orang. Seperti mereka semua menyayangi kami semua, seperti mereka menyayangi kami semua di waktu kecil kami semua. Jadi begitu Bu, Robbayana Siroro. Jadi antara mufrad dan jamak itu berbeda kalimatnya. Itu ya Bu ya. Gak apa-apa Bu, kan niatnya ya. Ada afdol, ada boleh. Afdolnya Robbayana Siloro. Kalau dia Robbayani Siloro, kita yakinkan dalam hati buat orang tua saya juga, gak apa-apa. Nah, tapi yang afdol itu harusnya yang berdoa ngerti ya Bu. Nah, harusnya yang berdoa mengerti. Pakai nah itu bareng-bareng berarti. Kalau nih buat sendiri. Tapi saya kan suka bilang Allahumma rabbi shrah li sadri. Nah, harusnya kan kalau karena apa yang berbicara saya, yang menyampaikan saya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kadang-kadang Bu niatnya kita buat bareng-bareng, tapi karena nggak biasa lelol.
Rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana amrina. Kagok ya Bu. Tapi niatnya untuk Sama-sama. semuanya. Niatnya saya waktu bilang li tapi untuk semuanya. Begitu ya Bu ya. Kemudian tadi saya harus menyampaikan Ibu, kenapa kalau doa dari ulama itu harus tahu maksud dan artinya? Ya. Karena para wali-wali Allah itu Bu, para ulama kalau doa beda dengan kita. Kalau para wali Allah Bu, mereka doanya Allahumma ij'alni fakir. Apa Bu artinya? Jadikan saya orang yang Ya Allah, jadikan aku orang yang fakir. Mau nggak Ibu-ibu? enggak. Kalau wali Allah Bu, ulama sufi mintanya fakir. Kenapa? Katanya tadinya nggak punya jam tangan, sekarang punya jam tangan. Hati terpaut dengan, jadi dia nggak mau punya jam tangan yang bagus. Kalaupun punya hanya untuk kebutuhan. Kita mah apa? Udah punya rumah bagus, pengen lebih. Mereka enggak. Ya Allah, kalau ini akan menjauhkan aku dari Engkau ya Allah, jadikanlah aku fakir. Mau nggak Bu kayak gitu? Beda level keimanan Bu. Jadi hati-hati, maksudnya begitu kata para ulama ya. Jadi doa-doa para wali Allah itu Bu aneh-aneh. Menurut orang awam, kok nggak mau kaya, nggak mau terkenal. Ibu saya kemarin waktu ceramah di sana kan dia YouTuber. Bu Ustazah, sahabat saya, dia laki-laki. Bu Ustazah, sahabat saya kata. Saya diajarin guru saya tidak boleh mengupload. Kenapa? Selama hati saya masih suka dengan pujian, dengan sanjungan dan sebagainya, saya masih suka. Ditanya sama guru saya, kamu masih suka? Sukalah. Jangan kamu upload. Itu akan merusak hati kamu. Nih saja saya kasih ya linknya. Terserah kalau saja mau nyebarin. Yang penting saya enggak. Kalau emang yang menyebarkan membuat terkenal adalah Allah, bukan karena saya usaha saya, itu rahmat dari Allah kata dia. Jadi gurunya ngajarin jangan kita terkenal di hadapan manusia kalau itu merusak hati kita. Kita makan senang ya Bu ya kalau disanjung ini sama orang terkenal gitu. Kalau orang-orang ulama sufi, wali-wali Allah itu malah menghindar Bu. Nah itu maksudnya. Ayo aja dia nggak mau, kita mau pengen kaya. Ya udah, sampai sini aja. Semoga bermanfaat. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya. Mungkin kata-katanya berlebihan, kata-katanya yang tidak pantas, buruk dan sebagainya itu datangnya dari diri saya. Semoga Allah mengampuni. Tidak ada yang bisa mengampuni segala kesalahan saya dan ibu semua kecuali Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.